Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channelnya seorang TKI Korea. Oke teman-teman, sekarang itu sudah mulai dingin teman-teman. Ya seperti yang teman-teman udah lihat, aku udah pakai baju wol-wol gini. Ini kalau musim panas gak bakalan bisa teman-teman. Dan sebenarnya aku pakai sarung tangan juga, cuman ini aku nggak pakai karena susah buat mencet-mencet handphonenya. Dan ini udah pada kering tangan aku. Ini sekarang itu sekitar jam 1 atau setengah satuan lah. Dan ini masih dingin. Tadi pagi itu udah -3 teman-teman. Ini belum musim dingin, dan kalau seumpama ada teman-teman apakah udah turun salju, belum teman-teman, karena masih jauh. Ini masih musim gugur sih masuknya. Jadi ya kalau teman-teman pernah ngelihat kayak daun-daun menguning kayak berubah jingga gitu ya, nah di musim-musim sekarang teman-teman, walaupun sebagian udah pada rontok. Nah oke teman-teman, jadi pembahasan video kali ini sebenarnya aku pengen menyampaikan kabar gembira buat teman-teman yang berniat menjadi pekerja migran Indonesia ke Korea. Nah apa kabar gembiranya? Jadi kabar gembiranya itu teman-teman, di tahun depan kuota untuk CPMI atau calon pekerja migran Indonesia ini akan ditambah teman-teman. Dari yang tahun ini itu sekitar 60.000 orang menjadi 110.000 orang teman-teman di tahun depan ya. Dan itu dibagi untuk beberapa sektor gitu ya. Jadi sektor manufaktur, perikanan gitu ya. Dan ya tentu aja manufaktur masih yang terbanyak teman-teman. Nah, kenapa menjadi kabar gembira? Jadi karena kuota yang semakin banyak, jadi kesempatan teman-teman untuk ke Korea itu semakin besar. Kenapa? Karena biasanya semakin besar kuota yang dibutuhkan akan semakin memperkecil standar kelulusan ujian EPS topiknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sedikit lega lah, jadi nggak terlalu berlomba-lomba banget, tapi tetap sih teman-teman harus berlomba-lomba karena memang nanti kan bakal di rating ya, dari nilai tertinggi sampai nanti yang paling rendah gitu kan. Jadi teman-teman walaupun kuotanya banyak dan standar kelulusannya kecil, tapi teman-teman harus tetap semangat untuk dapat nilai yang tinggi. Jadi semakin tinggi nilai teman-teman, akan semakin besar atau akan semakin dapat kesempatan untuk bisa lulus ujian teman-teman. Nah itu dia kabar gembira yang saya dengar dari kabar-kabar tentang Korea ini. Nah kenapa di Korea semakin banyak memerlukan tenaga kerja asing gitu ya? Kemungkinan dari efek corona kemarin teman-teman. Jadi kan beberapa tahun yang lalu efek corona banyak banget tenaga kerja asing yang sulit untuk masuk ke Korea. Karena di Korea pun sendiri entah itu lockdown, entah itu dari perusahaan yang banyak yang tutup gitu ya. Karena ya mungkin pesanan untuk produksinya juga berkurang gitu kan. Bahkan kemarin itu yang masa tinggal di Koreanya atau kontrak kerjanya di Korea itu sudah habis, terpaksa harus diperpanjang selama 1 tahun untuk menutupi kekurangan tenaga kerja asing ini teman-teman. Makanya di tahun ini kan sudah mulai mulai normalisasi lah, jadi udah mulai membaik lagi, dan mungkin tahun depan akan lebih baik lagi. Jadi banyak perusahaan yang sangat membutuhkan tenaga kerja asing. Nah makanya buat teman-teman yang sedang berniat atau mempunyai keinginan untuk kerja ke Korea, ini peluang yang baik atau yang bagus buat teman-teman bisa kerja ke Korea. Jadi silakan teman-teman persiapkan semuanya, dari belajar bahasanya, terus fisiknya, pokoknya belajar semuanya dengan sungguh-sungguh agar tahun depan teman-teman bisa langsung berangkat ke Korea setelah lulus ya. Karena semakin banyak
kuota yang dibutuhkan, otomatis cepat berangkat ke Korea setelah lulus ya. Karena kan setelah teman-teman sending, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mencari pekerja asing. Jadi teman-teman harus semangat dan harus lulus ya. Oke teman-teman, mungkin videonya itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman tentang informasi Korea saat ini. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan lupa jaga fisiknya. Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.